Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pilpres periode 2004 akan menjelaskan tentang. Hai, perkenalkan nama saya Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pilpres tahun 2004. Setelah memasuki era reformasi, untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Pilpres pada tahun 2004. Pilpres 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai 2009. Pemilihan umum ini diselenggarakan selama 2 putaran pada 5 Juli dan 20 September 2004 dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Perkenalkan, nama saya Naila. Pada Pilpres 2004, sebanyak 6 calon yang mendaftarkan dirinya adalah 1. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional. Yang ketiga, Hamzah Has dan Agung Gumelar, dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Yang keempat, Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kelima, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla, dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia. Dan yang terakhir, 6. Wiranto dan Salahuddin Wahid, dicalonkan oleh Partai Golongan Karya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini. Akhirnya terdapat 5 kandidat resmi pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2004. Di antaranya nomor urut 1 Wiranto dan Salahuddin Wahid, nomor urut 2 Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, nomor urut 3 Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, nomor urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla, nomor urut 5 Hamzah Has dan Agung Gumelar. Hai, nama saya Nurhanti akan menjelaskan tentang hasil Pilpres 2004. Pemilihan putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan diikuti oleh 5 pasangan calon berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004. Dari 153, 320, 544 orang pemilihan terdaftar yaitu adalah 1.022.293.844 orang, yaitu persenannya 79,76% menggunakan hak pilihnya. Pasangan SBY dan Yusuf Kalla memenangkan putaran pertama dengan suara 33%. Presiden pertahanan kedua yaitu Megawati Soekarno Putri berada di posisi kedua dengan suara 26%. Di atas mantan Panglima Abi Wiranto yang mendapatkan suara 22%. Karena tidak ada satu pasangan yang melebihi dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Pertama yaitu SBY dan yang kedua yaitu Mega dan Hasyim. Pemilihan putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004. Berdasarkan hasil pemilihan umum, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia terpilih melantikan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2004. Dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengumumkan anggota kabinet yang baru yaitu Kabinet Indonesia Bersatu dengan masa bakti 2004 sampai 2009. Hai, perkenalkan nama saya Fauzia Farhah. Jadi, peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2004 putaran pertama sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, Prof. Dr. Haji Muhammad Amin Rais dan Dr. Insinyur Haji Siswono Yudhohusodo dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional. Yang ketiga, Dr. Haji Hamzah Has dan Haji Agung Gumelar dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Yang keempat, Haji Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kelima, Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Yang keenam, Haji Wiranto dan IR Haji Salahuddin Wahid dicalonkan oleh Partai Golongan Karya.
Hai, perkenalkan nama saya Natasha Salsabila. Nah, dari keenam pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tadi disampaikan, pasangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Resti Putri Nabila, peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2004 putaran kedua. 1. Haji Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hashim Mujadin dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan DRS Muhammad Yusuf Kalla dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami di sini akan menjelaskan perjalanan pemilihan umum Indonesia pada tahun 2009. Calon presiden, pemilu 2009 menjadi yang pertama di mana pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Terdapat beberapa calon presiden yang mencalonkan diri, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut dengan SBY dengan wakilnya Budiono. Dan kedua, Megawati Soekarno Putri dengan wakilnya Prabowo, dan Yusuf Kalla dengan wakilnya Wiranto. Saya akan membacakan visi misi dari paslon nomor 2 Megawati Soekarno Putri. Visinya yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Misinya yang pertama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang kedua, mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghormati keberagaman budaya dan agama. Yang ketiga, memperjuangkan kedaulatan negara serta menguatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Yang keempat, memperjuangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Oke, di sini saya akan membacakan visi misi dari Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, visinya itu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan berwibawa di kancah internasional. Dan misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua, mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat nasional. Yang ketiga, memperkuat sistem demokrasi, supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Yang ketiga, Yusuf Kalla, visi membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat dengan memperkuat rasa persatuan dan gotong royong. Misi 1, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kedua, mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional. 3, mendorong terwujudnya perdamaian dan stabilitas di Indonesia dengan mengedepankan dialog dan komunikasi antar bangsa. Keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia serta mengurangi kesenjangan antar daerah. 5, memperkuat sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pemilihan umum Indonesia terjadi pada tahun 2009, tanggal pemungutan suara 9 April 2009, dan serta lebih dari 38 politik nasional dan lokal, serta calon presiden dan wakil presiden, dan jumlah pemilihan terdaftar lebih dari 171 juta pemilihan yang terdaftar. Dan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS lebih dari 600.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Masalah yang terjadi: 1. Keamanan, ancaman keamanan dan potensi konflik politik di beberapa daerah menjelang dan pada hari pemungutan suara. 2. Sistem pendaftaran, permasalahan dalam sistem pendaftaran pemilihan yang menyebabkan sebagai pemilihan tidak terdaftar dengan baik. 3. Pengawasan
efektif, tantangan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu untuk mencegah kecurangan. 4. Kapasitas KPU, kurangnya kapasitas dan sumber daya Komisi Pemilihan Umum KPU dalam mengelola pemilu secara efektif. 5. Penggunaan anggaran. Masalah terkait pengguna anggaran yang efisien dan transparan dalam pelaksanaan pemilu. Perjalanan pemilu Indonesia pada tahun 2009 mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi yang luas dari seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, pemilu 2009 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi di sini kami mau menjelaskan tentang pemilu pada tahun 2014. Simak baik-baik ya. Kalian tahu nggak sih pada pemilu tahun 2014 di Indonesia salah satu yang paling bersejarah loh, karena merupakan pemilu presiden pertama yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Perjalanan menuju pemilu tersebut meliputi beberapa tahap seperti yang pertama, pendaftaran calon presiden, yang kedua, kampanye, ketiga, debat publik, keempat, pemungutan suara, kelima, penghitungan suara, keenam, pengumuman hasil, dan yang terakhir yang ketujuh, proses penyelesaian sengketa. Halo teman-teman. Jadi di sini saya mau menjelaskan sistem pemilu pada tahun 2014 nih. Jadi pada tahun 2014 sistem pemilunya mencakup 5 sistem. Yang pertama, ada 3 macam pemilu pada tahun 2014, yaitu pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Sistem yang kedua, DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka. Yang sistem ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Lanjut, sistem yang keempat, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, sistem yang terakhir atau yang kelima ialah kepala daerah atau wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, itu dia sistem pemilu pada tahun 2014. Kita lanjut ke perjalanan pemilu 2014. Check it out. Perjalanan pemilu 2014 di Indonesia melibatkan 2 kali pemilihan. Pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Serta pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 yaitu Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala yang bervisi misi, dan pasangan Pak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang bervisi misi. Jadi teman-teman, kesimpulan perjalanan pemilu tahun 2014 di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang penting dalam sejarah politik negara. Pemilihan umum tersebut tidak hanya menandai transisi kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo, tetapi juga mencerminkan kedewasaan politik masyarakat Indonesia dalam melaksanakan proses demokrasi. Kemenangan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilihan presiden menegaskan dukungan yang kuat dari rakyat terhadap visi dan program mereka untuk masa depan negara. Ini merupakan bukti dari perubahan politik yang dinamis dan pergeseran kekuatan dalam pemandangan politik Indonesia. Nah, itu dia tadi penjelasan dari kami mengenai perjalanan pemilu pada tahun 2014. Jadi sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari pemilu 2019 akan menjelaskan apa itu pemilu. Sebelum itu, perkenalkan saya Indah Arifin. Ya, Octavian. Saya Agronia. Saya Ragil Pangestu. Saya Marsada. Saya Nazor Ramdiani. Saya Sabila Najelina. Ya, dari itu. Teman-teman, bagaimana pemilu 2019 ini terjadi sih? Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pertama pada 17 April 2019. Pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak ini merupakan amanat dari putusan MK nomor 14 PUU 9/2013. Guys, pemilu tahun 2019 itu ramai seperti sekarang nggak sih?
Katanya pemilu 2019 banyak terjadi insiden. Insiden itu apa? Pemilu 2019 yang digelar serentak menuai tragedi. Selain akibat konflik horizontal di masyarakat, ketatnya jadwal dan tahapan pemilu menyebabkan ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia. Pemilu 2019 itu wapres dan cawapresnya siapa sih? Dan berapa putaran terjadinya? Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024 adalah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan yang keduanya adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menggunakan sistem mayoritas dengan dua putaran di yang round system. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong dan misinya adalah 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan keadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, itu visi misi capres dan cawapres yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke visi misi cawapres nomor urut 2. Adapun visi misi wapres dan cawapres yang nomor urut kedua, yaitu berbunyi, visinya adalah terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, religius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis, dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan misinya 1. Membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. 2. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, ada membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, atau sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 3, dan bersahabat yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan kami dari pemilu tahun 2019. Untuk selengkapnya dilihat video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pemilu tahun 2024. Sini ada visi misi calon presiden pada tahun 2024. Visinya yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Jadi saya akan menjelaskan tentang misinya. Yang pertama ada meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Yang kedua meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan kode of conduct penyelenggara pemilu. Yang ketiga yaitu menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk menyeluruh pemangku kepentingan. Saya akan melanjutkan nomor 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dan 6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Siapa peserta pemilu 2024? Peserta pemilu 2024 adalah partai politik pemilu, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, perseorangan untuk pemilu, anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Berapa sih partai politik peserta pemilu 2024 kemarin?
Di antaranya itu ada Partai Golkar, ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ada Partai Nasdem, ada Partai Demokrat, dan ada Partai PAN, dan lain-lain. Berapa batasan umur untuk bisa memilih? Tentunya warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin. Kapan tahapan pemilu dimulai? Tahapan pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Dan kapan caleg mendaftar? Bakal calon anggota DPR atau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota diajukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 ke KPU. Baik KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Siapa saja yang dilarang ikut serta dalam kampanye? Kampanye pemilu datang mengikut sertakan ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada MA dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA. Dan hakim konstitusi pada MK, ketua, wakil ketua dan anggota BPK, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia. Disanksi komisaris Dewan Pengawas dan karyawan BUMN dan BUMD. Penjabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga rekonstruktural. Aparatur sipil negara, prajurit TNI dan anggota Polri, kepala desa, pengangkatan desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak untuk memilih anak yang berusia genap 17 tahun.